Sekarang kamu sudah hancur wanita miskin. Pergi dan jadi gelandangan selamanya. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan suamiku setelah dia menceraikanku. Aku melarikan diri ke gubuk tua peninggalan ayahku di desa terpencil. Aku pikir hidupku sudah berakhir malam itu. Tapi di samping tungku api yang dingin, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak yang menyimpan rahasia yang akan membantuku mengambil kembali segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Palu hakim terasa seperti hantaman godam di dada Kanza. Bunyinya menggema di ruang sidang yang hening, meresmikan akhir dari segalanya. Pernikahan, martabat, dan keibuannya, semua lenyap dalam satu ketukan. Kanza duduk membeku di kursi kayu yang keras, jilbab birunya terasa kencang mencekik leher. Dunia di sekelilingnya bergerak tanpa suara, seolah ia tenggelam di dasar lautan. Ia melihat suaminya, Lukman, bangkit dari kursinya. Pria itu merapikan dasi mahalnya, setelan jasnya licin tanpa celah. Di sampingnya, Cindy, wanita yang Kanza kenal sebagai rekan kerja suaminya, tersenyum penuh kemenangan. Senyum itu tipis, namun tajam menusuk Kanza. Kanza masih tidak mengerti. Bagaimana semua terjadi begitu cepat? 3 bulan lalu, ia adalah seorang istri yang bahagia dengan seorang putri kecil yang menggemaskan. Sekarang, ia adalah terdakwa. Lukman, dengan bantuan Cindy dan tim pengacara yang mahal, telah memutarbalikkan fakta. Kanza dituduh sebagai istri yang tidak stabil secara emosional, seorang ibu yang lalai, bahkan dituduh memiliki pria idaman lain. Semua kebohongan itu ditenun begitu rapi, sementara Kanza, yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa membela diri. Lukman berjalan menghampirinya, bukan dengan penyesalan, tapi dengan tatapan dingin yang belum pernah Kanza lihat. Kertas putusan cerai dan hak asuh ada di tangannya. Kertas itu adalah akta kematian bagi hidup Kanza. Kanza, desis Lukman, suaranya pelan namun penuh racun. Cindy berdiri sedikit di belakangnya, memegang lengan Lukman, seolah memamerkan piala kemenangannya. Dengar baik-baik. Semuanya sudah selesai. Kanza menatapnya, bibirnya bergetar, namun tak ada air mata yang keluar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Adel, Lukman, tolong biarkan aku bertemu Adel, bisik Kanza. Lukman tertawa pelan. Itu bukan tawa yang Kanza kenal. Adel, dia putriku. Dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah mengingat ibu menyedihkan sepertimu. Lukman mendekatkan wajahnya. Kamu dengar aku? Semua aset sudah atas namaku. Rumah, mobil, bahkan rekening yang kau pikir rahasiamu. Aku mengambil semuanya. Seperti kataku di pengadilan, kamu tidak punya apa-apa. Lukman mengambil langkah mundur, menatap Kanza dari ujung jilbab hingga ujung sepatunya yang usang. Sekarang kamu sudah hancur wanita miskin, katanya, nadanya penuh kepuasan. Pergi dan jadi gelandangan selamanya. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matinya. Hancur. Wanita miskin. Gelandangan. Tidak. Kanza tiba-tiba berteriak, mengabaikan tatapan orang-orang di ruang sidang. Ia melihat putrinya, Adel, digandeng oleh seorang pengasuh yang tidak ia kenali di dekat pintu keluar. Adel tampak bingung, matanya yang besar mencari-cari ibunya. Adel, sayang, ibu di sini. Kanza berlari, menerobos kursinya. Adel melihatnya. Ibu, ibu. Adel kecil meronta, mencoba melepaskan tangannya dari pengasuh. Kanza hampir berhasil. Jari-jarinya hampir menyentuh rambut putrinya. Tapi 2 orang petugas keamanan yang dipanggil Lukman segera menghalanginya. Tangan-tangan besar dan kokoh mencengkeram lengan Kanza. Lepaskan aku. Itu putriku. Adel. Kanza meronta, tenaganya yang tersisa ia kerahkan. Ibu, jerit Adel, kini menangis ketakutan. Bawa dia pergi. Cepat, perintah Lukman kepada pengasuh itu. Pengasuh itu dengan cepat membawa Adel keluar pintu. Tidak. Adel. Kai menatap Lukman dengan putus asa. Lukman, kamu tidak bisa lakukan ini. Dia butuh ibunya. Aku mohon. Lukman hanya menatapnya dingin. Dia tidak butuh ibu gelandangan sepertimu. Selamat tinggal, Kanza. Lukman berbalik, menggandeng Cindy, dan berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap, meninggalkan Kanza yang kini bersimpu di lantai, ditahan oleh petugas keamanan. Dunia Kanza benar-benar berakhir.
Dia dilepaskan oleh petugas di luar gedung pengadilan. Hujan mulai turun, gerimis tipis namun dingin. Kanza berdiri di trotoar, tidak tahu harus kemana. Dompetnya kosong. Ponselnya sudah lama diambil Lukman. Apartemen yang dulu ia sebut rumah, kini terkunci untuknya. Dia benar-benar sendirian. Dia memeluk dirinya sendiri, jilbabnya mulai basah oleh air hujan dan air mata yang akhirnya tumpah. Entah berapa lama ia berdiri di sana, gemetar karena dingin dan syok. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah satu tempat. Tempat terakhir di dunia ini yang masih ada hubungannya dengannya. Rumah peninggalan ayahnya. Sebuah gubuk tua di desa terpencil yang sudah puluhan tahun tidak ia kunjungi. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu, mewariskan sepetak tanah dan rumah reot itu padanya. Lukman pernah menertawakannya, menyebutnya warisan sampah. Tapi sekarang, sampah itu adalah satu-satunya istananya. Dengan sisa uang receh di sakunya, yang secara ajaib masih ada, Kanza berjalan ke terminal bus. Uang itu hanya cukup untuk bus ekonomi terjauh yang bisa ia jangkau, yang membawanya ke kota kecamatan. Dari sana, ia harus berjalan kaki. Berjalan puluhan kilometer, menyusuri jalanan aspal yang rusak, lalu jalan setapak berlumpur. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari. Ia tidur di emperan toko, menahan lapar yang melilit. Hijabnya kini kotor dan sobek. Wajahnya pucat. Setiap langkah adalah penderitaan, didorong oleh satu-satunya hal yang tersisa, insting bertahan hidup. Akhirnya, dia tiba. Rumah itu lebih buruk dari yang ia ingat. Catnya mengelupas, beberapa papan dindingnya lapuk. Ilalang tumbuh setinggi pinggang. Tapi itu adalah sebuah atap. Kanza mendorong pintu yang tidak terkunci itu. Suara deritnya memekakan telinga. Di dalam, debu tebal menyelimuti segalanya. Bau apek dan kayu busuk menusuk hidungnya. Kanza jatuh terduduk di lantai berdebu, energinya habis. Dia menangis di sana, di tengah kegelapan rumah tuanya, menangisi Adel, menangisi hidupnya yang hancur. Malam itu, dinginnya udara desa terasa menusuk tulang. Kanza menggigil. Dia perlu membuat api. Dia ingat ayahnya dulu sering menggunakan tungku api tua di sudut ruangan. Kanza merangkak ke arah tungku besar yang terbuat dari batu bata itu. Sudah lama tidak terpakai, penuh sarang laba-laba. Dia mulai membersihkan area itu, mencari kayu kering sisa-sisa perabotan lama yang patah. Saat tangannya merogoh ke samping tungku, mencari celah untuk menaruh kayu, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan berbeda dari batu bata. Bukan batu, kayu. Kanza menyibak debu dan sarang laba-laba tebal. Matanya memicing dalam cahaya bulan yang remang-remang. Tersembunyi di sebuah rongga yang dibuat dengan cerdik di samping tungku, ada sebuah kotak. Sebuah kotak kayu tua. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi terlihat kokoh. Dan di bagian depannya, ada sebuah lubang kunci dari kuningan yang sudah menghitam. Kotak itu terkunci rapat. Di tengah kehancurannya, Kanza merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Penasaran. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Apa ini? Kotak kayu itu menjadi fokus baru Kanza. Ia menariknya keluar dari rongga. Kotak itu berat dan sangat kokoh. Kanza mencoba membukanya, menarik tutupnya, tapi sia-sia. Gembok kuningan itu, meski tua, dibuat dengan sangat baik. Kanza mengguncangnya, tapi hanya terdengar suara teredam, seolah ada sesuatu di dalamnya, mungkin terbungkus kain. Rasa penasaran mengalahkan kelelahannya. Di mana ayahnya menyimpan kunci? Kanza mulai mencari. Dia tidak punya penerangan selain cahaya bulan yang masuk melalui jendela kotor. Dia meraba-raba, membuka laci-laci yang tersisa di lemari dapur reot. Isinya hanya paku berkarat dan tali-tali rapuh. Dia mencari di bawah kasur kapuk yang sudah kempes. Hanya debu. Dia mencari selama berjam-jam. Fajar hampir menyingsing ketika matanya tertuju pada satu-satunya perabot yang masih utuh. Sebuah rak buku kecil di sudut ruangan. Ayahnya bukan pembaca, Kanza ingat itu. Dia seorang petani sederhana. Tapi ada beberapa buku di sana. Kanza mendekati rak itu. Ada buku-buku pertanian, buku catatan cuaca yang sudah lapuk, dan sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang terlihat paling terawat. Aneh. Kanza tidak ingat ayahnya memiliki buku seperti itu. Dia mengambilnya. Judulnya sudah pudar. Kanza membukanya. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan ayahnya yang rapi, tapi isinya bukan diari. Isinya adalah daftar komoditas, nama-nama yang tidak ia kenal, angka-angka yang rumit. Ini bukan catatan petani. Kanza membolak-balik halaman, kebingungan. Lalu, di sampul bagian dalam, di halaman terakhir,
dia menemukannya. Sebuah celah kecil yang dibuat di karton tebal sampul itu. Dan di dalamnya, tertempel rapi, sebuah kunci besi kecil yang pipih dan berwarna hitam. Jantung Kanza berdebar kencang. Tangannya gemetar saat mengambil kunci itu. Dia kembali ke kotak kayu di lantai. Dengan napas tertahan, dia memasukkan kunci itu ke lubang kuningan. Kunci itu pas. Dia memutarnya. Klik. Suara itu terdengar begitu nyaring di keheningan pagi. Kanza perlahan membuka tutup kotak itu. Isinya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan. Hanya ada satu benda. Sebuah amplop surat tebal yang sudah menguning, terbungkus bludru hitam yang sudah usang. Di atas amplop itu, tertulis satu kata dengan tulisan tangan ayahnya yang tegas. Kanza. Ini untuknya. Ayahnya mempersiapkan ini untuknya. Kanza mengambil surat itu. Kertasnya terasa rapuh di tangannya. Dia membukanya, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Dia mulai membaca. Kalimat pertama membuatnya merinding. Putriku Kanza, jika kau membaca ini, berarti mereka telah berhasil menemukanmu. Kanza berhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mereka? Siapa mereka? Menemukan apa? Apakah ini ada hubungannya dengan Lukman? Dia membaca lanjutannya dengan tergesa-gesa. Dan jika mereka menemukanmu, itu berarti aku telah gagal. Dan hidupmu hancur. Air mata Kanza menetes, jatuh ke atas kertas. Ayahnya tahu. Entah bagaimana, ayahnya tahu ini akan terjadi. Kanza, ada hal-hal yang tidak pernah ayah ceritakan padamu. Ayah melakukan ini untuk melindungimu. Selama ini, kau mengenal ayah sebagai petani biasa. Itu adalah kebohongan yang ayah ciptakan untuk menjaga keamananmu. Ayahmu bukanlah sekadar petani biasa. Ayah adalah penjaga terakhir dari sebuah konsorsium rahasia yang dikenal sebagai Amanah. Kami bukan organisasi kriminal, kami adalah pelindung. Kami melindungi aset finansial, data, dan rahasia, yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan banyak nyawa. Ayah adalah penjaga kunci dari semua aset itu. Kanza membaca ulang paragraf itu. Penjaga? Konsorsium? Ini terdengar seperti film. Ayahnya yang pendiam, yang selalu berbau tanah dan tembakau, adalah seorang agen rahasia. Selama puluhan tahun, surat itu berlanjut, sebuah kelompok lain telah memburu Amanah ini. Mereka adalah orang-orang serakah yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan yang dilindungi oleh Amanah. Mereka kejam dan tidak akan berhenti. Ayah menyembunyikanmu di sini, di desa ini, saat kau kecil. Lalu ayah mengirimmu ke kota, membiarkanmu hidup normal, berpikir ayah hanya petani miskin. Ayah pikir itu cara terbaik melindungimu. Tapi mereka jauh lebih pintar. Ketika ayah meninggal, mereka tidak bisa menemukan kunci Amanah. Mereka tahu kunci itu diwariskan. Mereka mencarimu, Kanza. Mereka telah mengawasimu selama bertahun-tahun. Keringat dingin membasahi kening Kanza. Kehancuranmu bukan kebetulan, Kanza. Pernikahanmu dengan Lukman, itu adalah kesalahan terbesarku. Ayah tidak tahu mereka sudah sedekat itu. Lukman adalah pria yang lemah dan serakah. Tipe orang yang mudah mereka manfaatkan. Dia hanyalah pion bodoh. Musuh yang sebenarnya jauh lebih berbahaya. Lalu Kanza membaca nama itu. Nama yang membuatnya mual. Wanita bernama Cindy itu. Dia bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah agen yang mereka kirim. Mereka menanamnya di perusahaan Lukman bertahun-tahun lalu. Mereka memfasilitasi perselingkuhan itu. Mereka memberi Lukman data untuk menghancurkanmu di pengadilan. Mereka mendanai pengacaranya. Seluruh dunia Kanza jungkir balik. Perselingkuhan itu, diatur. Perceraian itu, sebuah misi. Tujuan mereka adalah menghancurkanmu secara total. Mereka ingin membuatmu putus asa, miskin, dan tidak punya tempat tujuan. Mereka tahu, sebagai seorang ayah, ayah pasti meninggalkan sesuatu untukmu di satu-satunya tempat aman yang kita tahu. Rumah ini. Mereka ingin kau datang ke sini dalam keadaan hancur. Lalu mereka akan mengambil apapun yang mereka pikir ayah tinggalkan untukmu. Mereka mengira, Amanah, itu adalah peta, atau emas batangan yang terkubur di bawah lantai. Mereka salah. Kanza membalik halaman dengan tangan gemetar. Harta, Amanah, itu bukanlah benda, Kanza. Harta itu adalah jaringan. Sebuah sistem. Dan sekarang, kepemilikannya telah beralih kepadamu. Di balik surat ini, ada daftar yang harus kau ikuti.
Ini adalah langkah pertamamu. Saat kau siap, bakar surat ini dan kotak ini. Jangan tinggalkan jejak. Kanza, putriku. Mereka telah mengambil segalanya darimu. Sekarang, ambil kembali milikmu. Ambil kembali semuanya. Surat itu berakhir. Kanza terdiam untuk waktu yang lama. Keputusasaan yang ia rasakan kemarin, lenyap. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Kemarahan. Dia membalik lembar terakhir surat itu. Seperti yang ayahnya katakan, ada sebuah daftar. Itu bukan daftar yang rumit. Hanya ada 3 baris. Baris pertama adalah serangkaian 20 angka. Nomor rekening. Baris kedua adalah sebuah nama dan nomor telepon, Pak Gunawan. Baris ketiga adalah sebuah alamat di Jakarta, dengan catatan kecil di sampingnya, toko buku Tidar. Minta buku, sejarah yang hilang. Kanza menatap api kecil yang berhasil ia buat di tungku. Dia tidak lagi merasa kedinginan. Dia meremas surat itu. Lukman mengira dia adalah wanita miskin. Cindy mengira dia adalah korban yang lemah. Mereka berdua salah besar. Musuh terbesarmu bukan Lukman, tapi Cindy, tulis ayahnya. Dia tidak tahu wujud asli harta itu. Kanza tersenyum. Senyum pertama yang ia rasakan tulus, meski pahit. Baik, Cindy. Baik, Lukman, bisiknya pada tungku api. Kalian ingin bermain? Mari kita bermain. Permainan baru saja dimulai. Dan Kanza, pewaris, amanah, yang akan menentukan aturannya. Kanza duduk di lantai berdebu itu, surat ayahnya di tangannya, tungku api di depannya. Pilihan yang ia miliki kemarin, menangis, putus asa, atau mati, kini terasa begitu jauh. Pagi ini, sebuah pilihan baru telah lahir, bertarung. Api kecil di tungku seolah memantulkan api baru yang menyala di dalam dirinya. Dia bukan lagi korban. Dia adalah pewaris. Dia adalah Kanza, putri seorang penjaga. Dia harus bergerak. Cindy dan organisasinya mungkin mengira dia sedang menangis di gubuk ini, atau mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Dia tidak boleh berada di sini saat mereka tiba. Hal pertama yang ayahnya minta, bakar surat itu. Kanza menatap tulisan tangan ayahnya untuk terakhir kali. Ambil kembali semuanya, bisiknya, mengulangi kata-kata ayahnya. Ia melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop bludru, dan meletakkannya di atas kayu yang menyala di tungku. Api langsung menyambar bludru tua itu, melahap kertas kuning itu dengan cepat. Kanza memperhatikan sampai semuanya menjadi abu hitam. Kemudian dia mengambil kotak kayu itu, dan dengan sisa tenaga, menghantamkannya ke pinggir tungku sampai kayu itu patah. Dia melemparkan kepingan-kepingan kayu itu ke dalam api. Tidak boleh ada jejak. Sekarang, dia harus keluar dari desa ini. Dia butuh uang dan alat komunikasi. Surat itu tidak menyebutkan uang tunai. Kanza kembali ke rak buku. Dia mengambil buku harian bersampul kulit hitam, tempat ia menemukan kunci. Dia memeriksanya lebih teliti. Benar saja. Di balik sampul belakang, di bawah lapisan karton yang longgar, terselip beberapa lembar uang kertas ratusan ribu. Uang itu masih kaku dan baru. Cukup untuk membawanya pergi dari sini. Ayahnya telah memikirkan segalanya. Kanza merapikan jilbab kotornya. Dia tidak mandi, tidak makan, tapi dia merasa lebih kuat dari kapanpun. Dia berjalan keluar dari rumah itu, tidak menoleh ke belakang. Dia menyusuri jalan setapak berlumpur, kembali ke jalan raya. Perjalanan yang kemarin terasa seperti jalan menuju kematian, hari ini terasa seperti jalan menuju perang. Dia berjalan berjam-jam sampai tiba di kota kecamatan kecil. Dia harus terlihat seperti musafir biasa. Dia pergi ke kamar mandi umum di sebuah pom bensin, mencuci muka dan tangannya, merapikan jilbabnya sebisa mungkin. Dia harus terlihat normal. Dia berjalan ke sebuah warung ponsel kecil di dekat pasar. Mau beli ponsel bekas? Pak, yang paling murah saja, yang penting bisa telepon, kata Kanza pada penjualnya. Pria itu menatapnya sekilas, lalu mengambil sebuah ponsel model lama dari etalase. Ini, 100.000. Masih bagus. Kanza membayarnya, lalu membeli kartu SIM baru. Dia tidak mengaktifkannya di sana. Dia berjalan lagi, mencari tempat yang aman dan anonim. Dia menemukan sebuah masjid kecil yang sepi. Dia masuk, mengambil wudhu, dan pura-pura duduk berzikir di sudut ruangan. Hanya ada dia dan keheningan. Dengan tangan sedikit gemetar, dia memasukkan kartu SIM itu dan menyalakan ponselnya. Dia mengetik nomor Pak Gunawan. Telepon berdering 2 kali.
Lalu sebuah suara yang tenang dan berat menjawab. Halo. Selamat siang, Pak. Apa saya bisa bicara dengan Pak Gunawan? Tanya Kanza, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. Saya sendiri, jawab suara itu. Anda siapa? Kanza menelan ludah. Ini adalah saat penentuan. Apakah surat itu nyata atau dia hanya berhalusinasi? Saya Kanza. Saya mencari buku. Kanza berhenti, mencoba mengingat kalimat kuncinya. Saya mencari buku, sejarah yang hilang. Ada jeda singkat di seberang sana. Keheningan itu terasa begitu panjang. Lalu, suara Pak Gunawan berubah. Masih tenang, namun ada nada kelegaan yang dalam. Ibu Kanza. Syukurlah Anda selamat. Saya telah menunggu telepon Anda. Air mata Kanza hampir tumpah. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Ini nyata. Ayahnya tidak meninggalkannya sendirian. Saya tidak tahu harus bagaimana, bisik Kanza. Tenang, Ibu, kata Pak Gunawan. Kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan instruksi saya. Apakah Ibu aman untuk bicara? Saya di masjid. Saya rasa aman. Bagus. Pertama, ponsel yang Anda gunakan. Setelah kita selesai bicara, patahkan kartu SIM-nya dan buang ponsel itu di tempat yang berbeda. Jangan pernah gunakan lagi. Kedua, Anda harus segera ke Jakarta. Tapi jangan naik bus dari terminal kota Anda. Pergi ke kota berikutnya, kota yang lebih besar. Beli tiket di sana. Gunakan uang tunai. Saya punya uang tunai. Bagus. Ketiga, dan ini yang paling penting. Nomor rekening di surat itu. Ya, saya menghafalnya. Itu bukan rekening bank biasa. Itu adalah kunci akses. Pergi ke bank internasional mana saja, bank besar, di kota tempat Anda akan naik bus. Jangan ke teller. Minta bertemu langsung dengan manajer kepatuhan atau manajer layanan prioritas. Katakan pada mereka Anda perlu memverifikasi akses amanah. Mereka akan mengerti. Berikan nomor itu. Mereka akan meminta verifikasi suara dan kode sandi. Kode sandinya adalah nama kecil nenek Anda, yang hanya Anda dan ayah Anda yang tahu. Kanza tertegun. Halimah. Nama yang selalu ayahnya sebut dalam doa. Setelah akses terbuka, rekening operasional atas nama Anda akan aktif. Lanjut Pak Gunawan. Anda akan memiliki dana yang cukup. Dari sana, segera ke Jakarta. Saya sudah mengirimkan alamat toko buku tidar di pesan singkat ke nomor ini. Hafalkan alamatnya, lalu segera hancurkan ponsel ini. Di toko buku itu, tanyakan buku yang sama. Sejarah yang hilang. Mereka akan mengantar Anda ke Cafe House. Kita akan bertemu di sana besok pagi. Apa Anda mengerti, Ibu Kanza? Saya mengerti, kata Kanza. Baik. Satu hal lagi, Ibu. Mulai sekarang, Anda bukan lagi korban. Anda adalah klien saya. Dan lebih dari itu, Anda adalah penjaga yang baru. Bertindaklah seperti itu. Selamat datang, Ibu Kanza. Kami siap melayani Anda. Telepon ditutup. Kanza mengikuti instruksi itu seperti robot. Dia naik angkot ke kota berikutnya, sebuah kota besar yang ramai. Dia mencari bank internasional yang tampak megah. Dia masuk, masih dengan pakaiannya yang lusuh. Seorang satpam menatapnya curiga. Saya perlu bertemu manajer layanan prioritas, kata Kanza tegas, menggunakan nada suara Pak Gunawan. Satpam itu ragu, tapi ketegasan Kanza membuatnya patuh. Dia diantar ke sebuah ruangan kaca. Seorang wanita parubaya yang berpakaian rapi menatapnya dengan heran. Saya perlu memverifikasi akses amanah, kata Kanza, mengulangi kata-kata Pak Gunawan. Mata wanita itu melebar. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil telepon, menekan satu nomor. Saya ada, amanah, di ruangan saya. 10 menit kemudian, Kanza berada di ruang brankas pribadi. Dia memberikan nomor rekening itu. Dia berbicara ke alat verifikasi suara. Dan dia membisikkan kata, Halimah. Sistem berbunyi bip. Wanita manajer itu, yang kini pucat, menyerahkan sebuah kartu debit platinum baru. Ibu Kanza, rekening operasional Anda sudah aktif. Selamat datang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Tidak. Terima kasih, kata Kanza. Kanza keluar dari bank. Dia kini memiliki kekuatan. Dia membeli beberapa potong pakaian baru di toko biasa, gamis sederhana, jilbab panjang baru, dan sepatu yang nyaman. Dia tidak ingin menarik perhatian. Dia makan di warteg kecil,
makanan hangat pertama dalam 3 hari. Rasanya seperti surga. Dia membeli tiket bus malam ke Jakarta. Di terminal, sebelum naik bus, dia pergi ke toilet. Dia mematahkan kartu SIM-nya menjadi 2 dan membuangnya ke tempat sampah. Dia berjalan ke sisi lain terminal dan membuang ponsel bekas itu ke tempat sampah yang berbeda. Dia naik bus. Saat bus itu melaju membelah malam menuju Jakarta, Kanza memejamkan mata. Dia bukan lagi Kanza yang menangis di ruang sidang. Dia adalah kekuatan yang sedang bergerak. Setibanya di Jakarta, dia menemukan alamat itu. Toko buku Tidar. Sebuah toko tua yang berdebu, diapit ruko-ruko modern. Kanza masuk. Seorang pria tua berkacamata sedang membaca koran di balik meja kasir. "Permisi, Pak. Saya mencari buku, Sejarah yang Hilang." Pria tua itu menatapnya dari balik kacamatanya. Dia mengangguk pelan. "Sudah lama kami simpan buku itu. Mari, lewat sini." Dia membimbing Kanza melewati rak-rak buku, menuju pintu di belakang. Pintu itu menuju ke sebuah tangga sempit. Di atas, ada sebuah apartemen studio yang bersih, modern, dan sangat aman. Jendelanya menghadap ke halaman belakang, tersembunyi dari jalan. "Pak Gunawan akan menemui Anda besok pukul 9 pagi, kata pria tua itu. "Silakan istirahat. Anda aman di sini." Pria itu pergi, mengunci pintu dari luar. Kanza sendirian. Dia mandi air hangat. Dia salat di atas sajadah bersih yang tersedia. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia merasa aman. Dia menyalakan televisi di dinding. Saluran berita bisnis sedang menyala. Seorang presenter berita berbicara dengan nada mendesak. Audit mendadak di perusahaan investasi Cipta Karya telah mengguncang lantai bursa pagi ini. Audit ini kabarnya dipicu oleh laporan anonim tentang ketidakberesan transaksi besar. Perusahaan investasi Cipta Karya. Itu kantor Lukman dan Cindy. Kanza duduk di tepi tempat tidur. Dia melihat ke arah kamera berita, seolah bisa melihat menembus layar. Pak Gunawan tidak menunggu. Serangan itu sudah dimulai. Senyum tipis, senyum yang dingin, tersungging di bibir Kanza. Di bagian lain Jakarta, di sebuah unit apartemen mewah dengan pemandangan kota, perayaan sedang berlangsung. Botol sampanye mahal terbuka di atas meja marmer. Lukman mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Untuk kita, Cindy. Untuk kemenangan kita," seru Lukman. Wajahnya memerah karena alkohol dan kesombongan. "Aku masih tidak percaya betapa mudahnya. Kamu lihat wajahnya di pengadilan? Hancur." Cindy tersenyum, senyum yang dipoles sempurna, tapi tidak mencapai matanya. Dia membiarkan Lukman menuangkan lebih banyak sampanye ke gelasnya. "Kamu hebat, sayang. Kamu menghancurkannya." "Tentu saja aku hebat." Lukman tertawa, menarik Cindy ke pelukannya. "Sekarang semuanya milik kita. Apartemen ini, mobil, semua uangnya. Dan yang paling penting, Adele. Anak itu akan kubesarkan untuk melupakannya. Dia tidak akan pernah tahu dia punya ibu gelandangan sepertimu, Kanza." Lukman tertawa lagi, seolah mengucapkan nama Kanza adalah lelucon terbaik. Cindy membiarkan Lukman menciumnya. Dalam hati, dia merasa jijik. Lukman bodoh. Pria serakah dan sombong yang mudah dikendalikan. Dia adalah pion yang sempurna. Tapi sekarang, pion ini mulai terasa menjengkelkan. Baginya, ini bukan perayaan kemenangan. Ini adalah akhir dari fase 1. Kanza sudah hancur. Sekarang fase 2 dimulai. Menemukan harta yang ditinggalkan ayah Kanza di desa itu. "Aku akan ke balkon. Udaranya sedikit panas di sini," kata Cindy, melepaskan diri dari pelukan Lukman. "Apapun maumu, Ratu," kata Lukman, kembali menuang minuman. Cindy melangkah ke balkon yang luas. Udara malam Jakarta yang penuh polusi menerpa wajahnya. Dia mengambil ponsel kedua dari tas kecilnya, ponsel yang Lukman tidak tahu keberadaannya. Dia menekan 1 nomor. "Ya," jawab suara dingin di seberang. "Target sudah dilikuidasi," lapor Cindy, nada suaranya berubah total. Tak ada lagi nada manja, yang ada hanya nada profesional yang dingin. Dia hancur total. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa. "Sesuai rencana." "Lokasinya?" tanya atasannya. "Terakhir terlihat di terminal bus. Tim pengawas kami di sana melaporkan dia membeli tiket ke kota kecamatan dekat desa ayahnya. Tepat seperti yang kita perkirakan. Dia lari ke satu-satunya tempat yang dia tahu." "Bagus," kata atasan itu. "Biarkan dia sampai di sana. Biarkan dia menemukan apapun yang disembunyikan, penjaga tua itu.
Tim kita sudah di posisi, mengawasi rumah itu. Saat dia keluar membawa sesuatu, ambil. Dan urus dia. Bagaimana dengan Lukman? Tanya Cindy. Dia semakin sombong dan sulit diatur. Dia pionmu. Gunakan dia selama diperlukan. Setelah kita mendapatkan amanah, dia menjadi beban yang tidak perlu. Bersihkan kekacauanmu, Cindy. Jangan gagal. Panggilan ditutup. Cindy menatap lampu kota. Dia membenci pekerjaan ini. Dia membenci Lukman. Dan dia membenci Kanza karena membuatnya harus melalui semua ini. Dia masuk kembali ke dalam, memasang senyum palsunya. Keesokan harinya, Lukman tiba di kantornya di perusahaan investasi Cipta Karya. Dia berjalan melewati lobi seperti seorang raja. Dia adalah bintang baru. Dia berhasil mengamankan proyek besar, dan sekarang dia punya kekayaan baru dari perceraiannya. Pagi, Pak Lukman, sapa resepsionis dengan gugup. Lukman hanya mengangguk angkuh. Dia masuk ke lift pribadinya, menuju lantai eksekutif. Saat pintu lift terbuka, dia merasakan ada yang aneh. Suasananya tegang. Biasanya para staf junior akan membungkuk, tapi sekarang mereka bergerombol, berbisik-bisik. Dia berjalan menuju kantornya. Cindy sudah ada di sana, berdiri di depan jendela kaca kantor Lukman, menatap keluar. Pagi, sayang, kata Lukman, mencoba memeluknya dari belakang. Cindy menepisnya. Bukan saatnya, Lukman. Hei, ada apa? Lukman mulai kesal. Kita punya masalah. Saat itu, pintu kantor Lukman terbuka. Seorang pria berkacamata tebal, didampingi dua orang yang membawa koper, masuk tanpa mengetuk. Pria itu adalah Pak Bima, kepala audit internal yang paling ditakuti di perusahaan. Pak Lukman. Bu Cindy. Kebetulan Anda berdua di sini, kata Pak Bima, suaranya datar. Bima, ada apa ini? Saya ada rapat, kata Lukman, mencoba terdengar berwibawa. Semua rapat Anda dibatalkan, kata Pak Bima. Perusahaan memulai audit internal penuh, mendadak, atas semua proyek yang Anda tangani dalam 6 bulan terakhir. Termasuk proyek Cipta Jaya. Darah serasa surut dari wajah Lukman. Proyek Cipta Jaya. Itu adalah proyek di mana dia dan Cindy mulai menggelapkan uang. Uang yang dia gunakan untuk menyewa pengacara mahal dan menyogok beberapa saksi palsu dalam kasus perceraiannya. Audit? Atas perintah siapa? Bentak Lukman. Atas perintah Dewan Direksi, setelah menerima laporan anonim yang sangat rinci, kata Pak Bima. Dia menatap Cindy. Termasuk laporan tentang ketidakberesan transaksi yang Anda setujui bersama, Bu Cindy. Kami perlu semua berkas Anda. Sekarang. Tim Bima mulai bergerak, membuka laci, mengambil komputer. Kalian tidak bisa melakukan ini, teriak Lukman. Kami bisa, dan kami sedang melakukannya, kata Bima dingin. Tolong tetap di ruangan ini. Kalian berdua. Pak Bima keluar. Ruangan itu terasa sesak. Lukman berbalik menatap Cindy, matanya liar. Apa ini? Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang jejaknya sudah dihapus. Ini bukan aku, bodoh. Desis Cindy, kepanikannya mulai terlihat. Ini tidak mungkin. Audit ini terlalu cepat, terlalu akurat. Ini bukan audit acak. Ini serangan yang ditargetkan. Pasti musuh-musuhku di kantor, kata Lukman, mondar-mandir. Ini bukan musuhmu di kantor. Cindy membentak. Musuhmu di kantor terlalu bodoh untuk menemukan jejak ini. Ini sesuatu yang lain. Seseorang membocorkannya. Siapa? Kanza? Wanita gelandangan itu? Tidak mungkin. Aku tidak tahu, teriak Cindy. Diam dan biarkan aku berpikir. Lukman panik. Dia membangun istananya di atas kebohongan. Jika audit ini menemukan apa yang dia lakukan, dia tidak hanya akan dipecat. Dia akan masuk penjara. Perselingkuhannya, manipulasi pengadilan, dan sekarang penggelapan. Semuanya akan terungkap. Cindy, kamu harus hentikan ini. Lukman memegang lengan Cindy, mencengkeramnya erat. Gunakan koneksimu. Orang-orang yang membantumu, yang membantu kita di pengadilan. Suruh mereka hentikan ini. Cindy menatap tangan Lukman di lengannya dengan jijik. Dia mendorong Lukman dengan keras. Koneksiku? Kamu pikir ini permainan? Lukman? Kamu pikir aku bisa menelepon seseorang dan menyuruh mereka menghentikan audit Dewan Direksi? Kamu benar-benar bodoh. Lukman terkejut. Ini pertama kalinya Cindy berbicara begitu kasar padanya. Cindy, kenapa kamu bicara begitu?
Cindy sadar dia telah kelepasan. Dia menarik napas, mencoba tenang. Organisasinya tidak akan suka dia menarik perhatian. Maaf, Lukman. Aku hanya tegang. Kita harus tenang. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Kita akan lalui ini. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponsel pribadi Cindy, ponsel yang dia gunakan di balkon tadi malam, bergetar di sakunya. Itu bukan nada dering dari atasannya. Itu nada dering pesan. Dia tidak mengenali nomornya. Dia membukanya di bawah meja, sementara Lukman sedang mengomel pada tim auditor di luar pintu kaca. Pesan itu hanya berisi satu foto. Foto itu diambil dari sudut tinggi, dari gedung seberang. Foto itu menunjukkan balkon apartemen mewah mereka tadi malam. Di balkon itu, Cindy terlihat jelas sedang menelepon. Di dalam, melalui pintu kaca, Lukman terlihat sedang menuang sampanye. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. Pion yang malang. Selamat datang di permainan. Darah Cindy serasa membeku. Seseorang mengawasinya. Seseorang tahu tentang ponsel rahasianya. Seseorang tahu dia sedang melapor. Ini bukan Kanza. Ini bukan audit internal biasa. Ini adalah amanah. Dan mereka baru saja menggerakkan bidak pertama mereka. Pukul 9 pagi tepat, pintu apartemen Safe House itu diketuk. Kanza, yang sudah mandi dan mengenakan gamis bersih yang tersedia di lemari, membuka pintu. Seorang pria parubaya, tegap, dengan wajah yang memancarkan wibawa dan ketenangan, berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja batik rapi. Ini pasti Pak Gunawan. Ibu Kanza, katanya, suaranya tenang, persis seperti di telepon. Saya Gunawan. Boleh saya masuk? Kanza mengangguk dan mempersilakannya. Pak Gunawan masuk, tatapan matanya mengamati sekeliling dengan cepat, sebuah kebiasaan profesional. Saya turut berduka atas apa yang menimpa Anda, kata Pak Gunawan, duduk di kursi. Dan saya juga turut berduka atas wafatnya ayah Anda. Beliau adalah pria yang hebat. Saya mengabdi padanya selama 20 tahun. Terima kasih, Pak, bisik Kanza. Saya masih tidak mengerti. Surat itu, apakah semua itu benar? Ayah saya? Pak Gunawan mengangguk. 100% benar. Ayah Anda, Pak Taufik, adalah penjaga terakhir dari amanah. Dan sekarang, amanah itu milik Anda. Tapi apa amanah itu? Uang? Pak Gunawan menggeleng pelan. Uang hanyalah alat, Ibu Kanza. Amanah adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Amanah adalah informasi. Sebuah jaringan intelijen swasta yang dibangun ayah Anda dan kawan-kawannya puluhan tahun lalu. Jaringan ini mengumpulkan data, rahasia, dan bukti. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan oleh orang-orang korup. Mereka melindungi para penemu, para saksi, dan orang-orang penting yang terancam. Kanza tercengang. Jadi, ayah saya, seperti mata-mata. Beliau lebih suka istilah pelindung, koreksi Pak Gunawan lembut. Jaringan ini memiliki aset yang sangat besar, disebar di seluruh dunia. Saham pengendali di perusahaan-perusahaan teknologi, properti rahasia, dan tentu saja, dana operasional yang hampir tak terbatas. Bank yang Anda datangi kemarin hanyalah satu dari puluhan simpul kami. Pria di toko buku di bawah adalah salah satu agen paling setia kami. Lalu, Cindy dan Lukman. Mereka adalah musuh. Organisasi Cindy adalah kebalikan dari amanah. Mereka mencari kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Mereka sudah lama tahu tentang amanah, tapi tidak pernah bisa membobolnya. Mereka tidak tahu bahwa amanah bukanlah benda, tapi sistem. Dan sistem itu hanya bisa diwariskan melalui garis darah dan kode genetik. Kepada Anda. Itu sebabnya mereka tidak membunuh saya, Kanza menyadari. Mereka ingin saya menuntun mereka ke harta itu. Tepat, kata Pak Gunawan. Mereka pikir, harta itu ada di desa. Tim kami melaporkan ada setidaknya 2 orang yang mengawasi rumah itu dari kejauhan, menunggu Anda kembali. Mereka tidak tahu Anda ada di sini. Kanza merasakan gelombang kemarahan baru. Mereka mengambil putri saya, Pak Adl. Mereka mengambilnya sebagai sandera. Wajah Pak Gunawan menjadi serius. Ini adalah prioritas utama kita. Mengambil kembali Adel. Tapi kita harus melakukannya dengan cara amanah. Kita tidak bisa menyerbu. Untuk memenangkan hak asuh,
kita harus menghancurkan kredibilitas Lukman dan Cindy secara total. Kita harus membuktikan di pengadilan bahwa mereka tidak stabil secara finansial, moral, dan terlibat dalam aktivitas kriminal. Audit yang Anda lihat di berita tadi malam itu adalah langkah pertama. Itu perbuatan Anda? Pak Gunawan tersenyum tipis. Perbuatan kita, Ibu Kanza. Saya hanya memberikan data anonim yang sudah kami kumpulkan sejak lama tentang Lukman ke Dewan Direksi. Kita hanya perlu sedikit mendorong, dan keserakahan Lukman akan menghancurkan dirinya sendiri. Kanza berdiri. Dia berjalan ke jendela, menatap Jakarta. Dia bukan lagi wanita yang kebingungan. Dia mengerti misinya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya kini mantap. Pertama, Anda harus menghilang, kata Pak Gunawan. Kanza yang dikenal Lukman dan Cindy harus lenyap. Mulai hari ini, Anda adalah penjaga. Anda akan pindah ke fasilitas yang lebih aman, sebuah penthouse tersembunyi yang terdaftar atas nama salah satu perusahaan cangkang kita. Di sana, Anda akan belajar. Belajar apa? Belajar mengendalikan warisan Anda. Anda akan belajar tentang keuangan, tentang hukum, tentang sistem keamanan. Saya akan mengajari Anda cara mengakses data, amanah. Anda harus mengerti kekuatan yang Anda miliki. Selama seminggu berikutnya, Kanza menjalani transformasi total. Dia pindah ke apartemen mewah yang sangat aman. Pakaiannya berganti. Gamis sederhana diganti dengan setelan kerja yang elegan, jilbab sutra yang rapi, dan aura yang memancarkan kekuasaan. Dia bukan lagi Kanza yang lusuh. Siang hari, dia belajar dengan tim Pak Gunawan. Seorang ahli forensik digital mengajarinya cara mengakses brankas data, amanah. Seorang ahli keuangan menjelaskan aset-asetnya yang tersebar. Pak Gunawan sendiri mengajarinya tentang strategi. Malam hari, Kanza mempelajari musuhnya. Dia membaca semua data yang amanah miliki tentang Lukman. Kebiasaan judinya, kebohongan-kebohongannya, semua tercatat rapi. Lalu, dia mempelajari Cindy. Dan disinilah dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Cindy, atau nama aslinya, yang ditemukan oleh tim Pak Gunawan, adalah agen terlatih. Jauh lebih berbahaya dari yang Kanza bayangkan. Kita harus memisahkan mereka, kata Kanza pada Pak Gunawan suatu malam, saat mereka berdiri di depan papan tulis digital yang penuh dengan diagram koneksi Lukman dan Cindy. Mereka sudah mulai retak, kata Pak Gunawan. Audit itu membuat Lukman panik. Dia menyalahkan Cindy. Cindy, di sisi lain, tahu ini bukan audit biasa. Dia ketakutan. Pesan foto yang kita kirimkan padanya berhasil. Belum cukup, kata Kanza. Lukman itu sombong. Dia masih merasa bisa lolos. Kita perlu sesuatu yang menghancurkannya secara pribadi. Sesuatu yang membuatnya berbalik melawan Cindy dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Kanza kembali ke terminal datanya. Dia meretas lebih dalam, menggunakan alat yang diajarkan padanya. Dia tidak hanya mencari data perusahaan. Dia mencari data pribadi yang Cindy kumpulkan. Cindy, sebagai agen yang baik, pasti punya asuransi terhadap Lukman. Dan Kanza menemukannya. Terkubur dalam server cloud pribadi yang Cindy pikir aman, ada sebuah folder. Folder itu berisi rekaman-rekaman. Salah satunya adalah rekaman audio. Kanza menekan tombol, putar. Terdengar suara Lukman, mabuk dan sombong. Ini rekaman dari beberapa bulan lalu, sebelum perceraian. Aku tidak tahan lagi dengannya. Sin, kata suara Lukman. Wanita berhijab sok suci itu. Aku harus menyingkirkannya. Tapi dia memiliki hak atas separuh hartaku jika aku menceraikannya. Lalu suara Cindy terdengar. Bagaimana jika dia yang bersalah? Bagaimana jika dia tidak stabil? Terdengar tawa Lukman. Bagaimana caranya? Dia lurus seperti penggaris. Serahkan padaku, kata Cindy. Kita akan ciptakan buktinya. Kita akan bilang dia selingkuh. Kita akan bilang dia memukul Adele. Kita akan hancurkan dia. Kamu hanya perlu setuju. Ada jeda. Lalu suara Lukman berkata, lakukan. Lakukan apa saja. Aku mau dia hancur. Aku mau dia jadi gelandangan. Kanza menutup matanya. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Mendengar pengkhianatan itu secara langsung, dalam kata-kata Lukman sendiri, terasa berbeda. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh es. Kanza mengunduh rekaman itu. Pak Gunawan, panggil Kanza, suaranya dingin. Pak Gunawan masuk ke ruang kerja Kanza. Ya, Ibu. Kanza menatap layar,
wajahnya diterangi oleh data. Saya sudah menemukan pisaunya. Sekarang, mari kita tunjukkan pada Lukman siapa yang sebenarnya memegang pisau itu. Situasi Lukman memburuk dengan cepat. Audit internal telah berubah menjadi penyelidikan kriminal. Dia diskors dari kantor. Semua rekening perusahaan atas namanya dibekukan. Tiba-tiba, gaya hidup mewah yang ia banggakan terancam. Panggilan dari bank, dari perusahaan kartu kredit, mulai menerornya. Dia harus menggunakan sisa uang pribadinya, uang yang dia sembunyikan dari Kanza dan bahkan dari Cindy, untuk menyewa pengacara. Dia menjadi paranoid. Setiap kali Cindy mengangkat telepon, dia menatapnya dengan curiga. "Siapa itu?" tanyanya ketus. "Bukan urusanmu, Lukman," balas Cindy, yang juga berada di bawah tekanan besar. Organisasi Cindy tidak senang. Atasannya meneleponnya setiap hari. "Tim kami masih di desa itu. Tidak ada pergerakan. Di mana Kanza? Di mana Amanah?" Cindy tidak berani jujur. Dia tidak berani bilang bahwa Kanza telah lenyap. Dia tidak berani bilang bahwa dia menerima pesan ancaman. Mengatakan itu berarti mengakui kegagalan. Dia mungkin masih bersembunyi di kota kecamatan. Terlalu takut, Cindy berbohong. "Beri aku waktu. Aku akan menemukannya." "Kamu punya 3 hari," kata atasannya. "Atau kami akan mengirim agen lain untuk membersihkan kekacauan ini. Termasuk kamu dan pionmu itu." Telepon ditutup. Cindy gemetar. Dia terjebak. Di satu sisi, Amanah, yang misterius sedang memburunya. Di sisi lain, organisasinya sendiri siap membunuhnya. Dan di tengah-tengah, dia terjebak dengan Lukman, seorang pria bodoh dan pengecut yang kini menjadi beban terbesar. Disinilah Kanza memutuskan untuk menyerang. Rencananya sederhana, namun kejam. Mereka tidak akan mengirimkan rekaman itu ke polisi. Belum. Mereka akan mengirimkannya ke Lukman. Tapi tidak secara langsung. Pak Gunawan menggunakan salah satu agennya. Seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tebal ke apartemen Lukman. Amplop itu tidak beralamat pengirim. Lukman, yang sedang sendirian di apartemen, Cindy sedang keluar, entah kemana, membuka amplop itu. Di dalamnya tidak ada surat. Hanya ada satu benda, sebuah pemutar audio digital murah. Lukman menatap benda itu dengan bingung. Dia menekan tombol, putar. Dia mendengar suaranya sendiri. "Aku tidak tahan lagi dengannya," sin wanita berhijab sok suci itu. Darah Lukman serasa membeku. Dia mendengarkan seluruh percakapan. Dia mendengar Cindy mengusulkan rencana untuk menghancurkan Kanza. Dia mendengar persetujuannya. Dia mendengar rencananya untuk membuat Kanza jadi gelandangan. Ini adalah bukti. Bukti yang bisa menjebloskannya ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Penipuan, sumpah palsu, konspirasi. Tapi bukan itu yang membuatnya paling takut. Yang membuatnya takut adalah Cindy merekamnya. Selama ini, dia pikir dialah yang mengendalikan permainan. Dia pikir Cindy jatuh cinta padanya. Tapi ini adalah pengkhianatan. Cindy merekamnya. Cindy memegang ini di atas kepalanya sepanjang waktu. Audit itu. Kebocoran data. Laporan anonim. Semuanya langsung masuk akal di otaknya yang paranoid. Itu Cindy. Cindy yang melakukannya. Cindy pasti membuat kesepakatan dengan dewan direksi. Dia mengorbankan Lukman untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sekarang, seseorang mengirimkan rekaman ini padanya. Mungkin Kanza? Tidak mungkin Kanza yang gelandangan itu. Ini pasti salah satu musuh Cindy. Atau mungkin Cindy sendiri yang mengirim ini sebagai ancaman terakhir? Lukman dipenuhi amarah yang membabi buta. Dia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia telah dikhianati oleh wanita yang ia percayai. Tepat saat itu, Cindy masuk ke apartemen. Wajahnya tampak lelah dan tegang setelah menerima omelan dari atasannya. "Kamu dari mana?" tanya Lukman, suaranya pelan dan berbahaya. "Bukan urusanmu," desas Cindy, melempar tasnya ke sofa. "Aku pusing." "Oh, kamu pusing." Lukman berjalan menghampirinya. "Aku yakin kamu pusing. Pasti melelahkan," menusukku dari belakang. Cindy membeku. "Apa maksudmu?" Lukman mengangkat pemutar audio itu. "Kamu merekamku, Cindy." Wajah Cindy pucat pasi. Dia mengenali alat itu. Itu adalah alat yang sama yang ia gunakan. Tidak mungkin. Dia sudah menghapus file itu dari servernya. Aku tidak tahu apa maksudmu." "Jangan bohong padaku." Lukman meraung. Dia menekan tombol,
Putar. Suara Cindy memenuhi ruangan, serahkan padaku. Kita akan ciptakan buktinya. Mata Cindy terbelalak ngeri. Seseorang telah meretasnya. Seseorang mengambil asuransinya dan memberikannya kepada Lukman. Ini adalah skenario terburuk. Lukman, tenang, kata Cindy, mencoba mengendalikan situasi. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Aku tidak pernah menggunakannya. Berjaga-jaga, teriak Lukman. Kamu yang menjebakku di kantor. Kamu yang membocorkan data audit. Kamu mengorbankanku untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan aku, bodoh. Cindy panik. Ini jebakan. Seseorang sedang mengadu domba kita. Kamu tidak lihat? Seseorang mengirimkan itu padamu. Ya, dan aku tahu siapa. Kamu. Lukman sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menerjang Cindy, mencengkeram lengannya. Kamu pikir kamu bisa hancurkan aku dan Kanza, lalu mengambil semuanya? Aku tidak akan membiarkannya. Lepaskan aku, Lukman, kamu gila. Cindy meronta, mengeluarkan kuku-kukunya dan mencakar wajah Lukman. Lukman mengaum kesakitan. Dia menampar Cindy. Keras. Cindy jatuh ke lantai, bibirnya berdarah. Dia menatap Lukman dengan kebencian murni. Laki-laki bodoh ini telah menghancurkan segalanya. Kamu akan menyesal. Lukman, desis Cindy, bangkit. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak tahu siapa yang aku wakili. Aku tidak peduli, jerit Lukman. Aku akan menyeretmu bersamaku. Aku akan bongkar semuanya. Aku akan bilang pada polisi tentang kamu, tentang bosmu, tentang segalanya. Kamu tidak akan hidup cukup lama untuk melakukannya. Cindy berlari ke dapur, mengambil pisau. Di seberang kota, di ruang kontrolnya yang aman, Kanza memperhatikan semuanya di layar monitor besar. Pak Gunawan telah berhasil memasang beberapa serangga, kamera dan mikrofon di apartemen itu minggu lalu. Kanza menyaksikan tanpa ekspresi saat kedua orang yang telah menghancurkan hidupnya itu, kini saling mencoba menghancurkan satu sama lain. Dia melihat Lukman yang pengecut dan Cindy yang kejam, keduanya kini terlihat sangat menyedihkan. Pertarungan mereka brutal. Lukman menangkis pisau, mereka bergulat di lantai, saling memaki, saling membongkar rahasia. Kamulah yang membocorkan data Cipta Jaya. Aku tahu. Dan kamulah yang mengambil uang sogokan atas nama Kanza. Bodoh. Semua pengakuan itu terekam dengan jelas. Kanza menekan sebuah tombol di konsolnya. Pak Gunawan, katanya, suaranya sedingin es. Saya mendengarkan, Ibu, jawab Pak Gunawan dari interkom. Mereka sudah cukup bicara. Saatnya memanggil pihak berwenang. Kirimkan rekaman langsung ini ke tim polisi yang sudah Anda siapkan. Laporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan senjata tajam di alamat itu. Sekarang. Kanza bersandar di kursinya. Dia menyaksikan layar, di mana Lukman dan Cindy masih bergulat. Dia tidak merasakan kepuasan. Dia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan dingin. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Dan ini baru permulaan. Suara sirine polisi yang meraung-raung semakin dekat, membelah kebisingan lalu lintas malam Jakarta. Di dalam apartemen mewah itu, Cindy dan Lukman membeku. Mereka masih terengah-engah, saling menatap dengan kebencian murni. Wajah Lukman berdarah karena cakaran Cindy. Bibir Cindy bengkak dan berdarah karena tamparan Lukman. Pisau dapur tergeletak di lantai marmer di antara mereka, berkilauan di bawah lampu gantung yang mahal. Ini semua salahmu, desis Lukman, suaranya serak karena berteriak. Diam, bodoh, balas Cindy, matanya melesat ke pintu, mencari jalan keluar. Tidak ada waktu. Brak, pintu unit yang kokoh itu didobrak paksa. 6 orang petugas polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, beberapa membawa tameng. Polisi, jangan bergerak. Tiarap. Refleks Cindy sebagai agen terlatih hampir mengambil alih, tapi dia tahu dia tidak bisa melawan. Melawan polisi hanya akan memperburuk segalanya. Dia mengangkat tangannya perlahan. Lukman, sebaliknya, ambruk ke lantai, gemetar ketakutan. Bukan saya, Pak. Dia menyerang saya. Dia gila. Diam. Tangan di belakang kepala, bentak seorang petugas. Apartemen itu seketika menjadi tempat kejadian perkara. Lukman dan Cindy dipisahkan, diborgol. Saya korbannya, Pak, jerit Lukman saat seorang petugas mengamankannya. Lihat wajah saya. Dia yang menyerang saya pakai pisau. Itu pisaunya. Dia juga yang menjebak saya di kantor. Dia punya rekamannya.
Tutup mulut Anda. Anda punya hak untuk diam, kata petugas itu, tidak terkesan. Cindy, di sisi lain ruangan, sangat tenang. Wajahnya dingin, meski bibirnya berdarah. Dia tahu dia telah dijebak. Ini adalah pekerjaan Kanza. Wanita gelandangan itu, entah bagaimana, telah membalikkan keadaan. Dia tidak bisa menghubungi atasannya. Dia tidak bisa meminta bantuan. Dia sendirian. Keduanya dibawa ke kantor polisi, dimasukkan ke ruang interogasi yang terpisah. Di ruang interogasi A, Lukman hancur total. Dia adalah seorang pengecut, dan sekarang dia ketakutan. Saya akan katakan semuanya, katanya kepada detektif yang menanganinya, bahkan sebelum ditanya. Semua ini rencana Cindy. Dari awal, dia yang merencanakan perceraian saya. Dia yang menyuruh saya menjebak mantan istri saya, Kanza. Dia bilang Kanza punya warisan. Dia yang mengurus semua bukti palsu di pengadilan. Detektif itu, seorang pria berpengalaman bernama Ibtu Rahmat, hanya mendengarkan, mencatat, dan audit di kantor. Lanjut Lukman, suaranya semakin tinggi. Itu juga dia. Dia menggelapkan uangnya, lalu dia menjebak saya agar saya yang disalahkan. Dia merekam saya. Ini buktinya. Lukman menunjuk ke pemutar audio yang disita polisi sebagai barang bukti. Dia mengirimkan itu untuk mengancam saya. Lalu dia menyerang saya dengan pisau. Lukman menumpahkan segalanya. Dia mengakui perselingkuhan, dia mengakui konspirasi untuk menjatuhkan Kanza, dia mengakui penggelapan uang. Semuanya, dia lemparkan kesalahannya kepada Cindy. Dia pikir, dengan menjadi saksi yang bekerja sama, dia akan mendapat keringanan. Di ruang interogasi B, Cindy jauh lebih sulit. Saya tidak tahu apa-apa tentang konspirasi, katanya dengan dingin, menatap mata detektif yang lain. Lukman adalah kekasih saya. Dia menjadi paranoid karena audit di kantor kami. Dia pikir saya menjebaknya. Malam ini, dia kehilangan kendali. Dia menuduh saya, dan dia memukul saya. Saya mengambil pisau itu untuk membela diri. Jadi, Anda bilang Anda korban kekerasan? Tanya detektif itu. Ya, Lukman yang menyerang saya. Dia tidak stabil, kata Cindy. Detektif itu tersenyum tipis. Itu menarik. Karena kami baru saja menerima sebuah paket. Seorang petugas masuk dan menyerahkan sebuah tablet kepada detektif. Paket ini dikirim ke email satuan kami 5 menit yang lalu. Dari firma hukum Gunawan Urekan. Nama itu membuat Cindy tegang. Gunawan. Detektif itu memutar video di tablet. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi. Rekaman dari apartemen mereka malam itu. Video itu menunjukkan dengan jelas seluruh pertarungan. Video itu memiliki audio yang jernih. Cindy, kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak tahu siapa yang aku wakili. Lukman, aku tidak peduli. Aku akan bongkar semuanya. Aku akan bilang pada polisi tentang kamu, tentang bosmu, tentang segalanya. Cindy, kamu tidak akan hidup cukup lama untuk melakukannya. Video itu berlanjut, menunjukkan Cindy yang berlari ke dapur dan mengambil pisau terlebih dahulu. Cindy menatap layar, wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Dia tamat. Kanza tidak hanya menjebak mereka, Kanza merekam seluruh proses penjebakan itu. Detektif itu mematikan tablet. Anda bilang Anda membela diri, Bu Cindy? Kelihatannya Anda yang memulai ancaman pembunuhan. Dan siapa, bos, yang Anda bicarakan ini? Cindy membuang muka, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak akan bicara lagi. Keesokan paginya, kehancuran itu menjadi resmi. Lukman dan Cindy ditahan. Tuduhannya berlapis. Penipuan, sumpah palsu di pengadilan, konspirasi kriminal, penggelapan, dan, untuk Cindy, percobaan penyerangan dengan senjata mematikan. Karma instan tidak berhenti di situ. Dengan penahanan Lukman, bank langsung bergerak. Apartemen mewah itu, yang ternyata masih dalam kredit besar atas nama Lukman, disita. Seluruh asetnya yang lain, yang tidak terkait dengan perusahaan, dibekukan oleh kejaksaan sebagai bagian dari kasus penipuan. Lukman tidak hanya kehilangan kebebasannya, dia benar-benar menjadi gelandangan, persis seperti yang dulu ia inginkan untuk Kanza. Keduanya bertemu sekilas saat dipindahkan ke sel tahanan. Mereka mengenakan seragam penjara oranye yang kusam. Cindy menatap Lukman. Jika tatapan bisa membunuh, Lukman pasti sudah menjadi abu. Lukman, sebaliknya, menunduk ketakutan. Di cafe house-nya, Kanza mematikan siaran berita di televisi. Berita itu menayangkan wajah Lukman dan Cindy yang ditutupi jaket saat digiring wartawan.
Dia tidak merasakan kepuasan. Dia hanya merasakan satu hal, satu rintangan telah selesai. Pak Gunawan, kata Kanza ke interkom. Ya, Ibu Kanza. Mereka sudah diamankan. Sekarang, siapkan pengadilan banding. Saya mau putri saya kembali. Hari ini. 2 hari kemudian, Kanza melangkah keluar dari sebuah sedan hitam mengkilap. Mobil itu berhenti tepat di depan gedung pengadilan tinggi agama. Pagi itu, Kanza sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang hancur dan menangis di ruang sidang beberapa minggu lalu. Perubahannya total. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dijahit rapi di atas gamis hitamnya. Jilbab sutra berwarna senada membingkai wajahnya yang tenang. Matanya, yang dulu penuh ketakutan dan keputusasaan, kini tajam, fokus, dan dingin. Dia memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya berjalan Pak Gunawan, membawa sebuah koper kulit tebal. Di belakang mereka, mengikuti 2 pengacara muda dari firma Pak Gunawan, keduanya membawa tumpukan dokumen. Beberapa wartawan yang sudah menunggu, mengendus berita besar setelah skandal Lukman Cindy, langsung mengerumuninya. Ibu Kanza, apa tanggapan Anda tentang penangkapan mantan suami Anda? Ibu, apakah benar Anda dijebak? Apa yang Anda lakukan di sini hari ini? Kanza tidak menoleh. Dia tidak tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berjalan lurus menembus kerumunan itu, seperti seorang ratu yang berjalan di istananya. Pak Gunawan dan timnya membuka jalan untuknya. Pintu pengadilan yang berat tertutup di belakang mereka, membungkam suara-suara itu. Ruang sidang kali ini berbeda. Ini adalah sidang banding darurat untuk peninjauan kembali hak asuh anak. Ruangan itu lebih kecil, lebih privat, tapi lebih serius. Hakim yang memimpin adalah seorang wanita parubaya yang bijaksana, Hakim Astuti. Beliau membaca dokumen di depannya dengan kening berkerut. Ini adalah kasus banding yang tidak biasa, kata Hakim Astuti, menatap Kanza. Putusan sebelumnya dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang memberatkan Anda, Ibu Kanza. Sekarang Anda meminta pembatalan total dan pengalihan hak asuh darurat. Benar, Yang Mulia, Pak Gunawan berdiri. Kami di sini hari ini untuk menunjukkan bahwa putusan sebelumnya tidak hanya salah, tapi merupakan hasil dari konspirasi kriminal dan penipuan terhadap pengadilan ini. Seorang pengacara muda yang ditunjuk negara, yang mewakili Lukman yang absen karena ditahan, berdiri dengan canggung. Yang Mulia, klien saya. Klien Anda sedang di mana? Tanya Hakim Astuti, nadanya datar. Dalam tahanan, Yang Mulia. Hakim Astuti menghela napas. Baik, Pak Gunawan, silakan. Buat ini singkat. Saya sudah membaca ringkasannya. Pak Gunawan tidak perlu bertele-tele. Dia lugas dan tepat. Poin 1, Yang Mulia. Kestabilan finansial. Saat putusan sebelumnya dijatuhkan, klien kami, Ibu Kanza, difitnah sebagai tidak stabil secara finansial. Hari ini, kami hadirkan bukti bahwa Ibu Kanza adalah pemilik sah dari dana, amanah, warisan ayahnya, yang memberinya aset bersih. Dia menyebutkan angka yang membuat hakim mengangkat alis. Sebaliknya, Tuan Lukman, per hari ini, ditahan atas tuduhan penggelapan dan seluruh asetnya telah dibekukan oleh negara. Dia bangkrut. Dia meletakkan setumpuk dokumen pertama. Poin 2. Kestabilan moral. Pengadilan sebelumnya diberitahu bahwa Ibu Kanza memiliki masalah emosional dan perselingkuhan. Kami memiliki bukti audio, yang juga sudah diserahkan ke kepolisian, tentang konspirasi antara Tuan Lukman dan rekannya, Cindy, yang dengan sengaja merencanakan untuk memfitnah Ibu Kanza di pengadilan ini. Mereka melakukan sumpah palsu. Dia meletakkan tumpukan dokumen kedua, bersama sebuah pemutar audio. Poin 3. Dan ini yang paling penting. Keamanan anak. Tuan Lukman dan Cindy, wanita yang tinggal bersamanya dan seharusnya ikut merawat anak bernama Adele, ditangkap 2 hari lalu dalam sebuah insiden kekerasan domestik brutal. Keduanya saling serang, salah satunya menggunakan senjata tajam. Ini adalah lingkungan di mana anak berusia 5 tahun itu dipaksa tinggal. Pak Gunawan berhenti sejenak. Ruangan itu hening. Yang Mulia, klien Tuan Lukman tidak hanya gagal sebagai wali. Dia adalah ancaman langsung bagi keselamatan fisik dan mental putrinya sendiri. Kami meminta hak asuh penuh dialihkan kepada ibu kandungnya, Ibu Kanza, saat ini juga, dan kami meminta surat perintah perlindungan permanen yang melarang Tuan Lukman dan Cindy untuk mendekati atau menghubungi Ibu Kanza dan putrinya, Adele, selamanya. Hakim Astuti menutup map di depannya. Beliau menatap Kanza. Beliau melihat seorang ibu, seorang wanita yang kuat, yang telah melalui neraka dan kembali lagi.
Saya telah melihat cukup, kata Hakim Astuti. Saya ngeri bahwa sistem peradilan kita telah dimanipulasi sedemikian rupa. Putusan sebelumnya dibatalkan secara penuh. Palu diketuk. Hak asuh penuh atas anak bernama Adele diberikan kepada ibu kandungnya, Kanza. Segera, permanen, dan tanpa banding. Surat perintah perlindungan dikabulkan. Sidang ditutup. Kanza memejamkan matanya. Air mata pertama yang bukan air mata kesedihan mengalir di pipinya. Dia berhasil. Reuni itu tidak terjadi di pengadilan. Adele, yang telah diamankan oleh Dinas Sosial setelah penangkapan Lukman, sedang menunggu di sebuah rumah aman milik pemerintah. Kanza tidak berlari. Dia berjalan dengan langkah cepat namun terkendali, jantungnya berdebar seperti akan meledak dari dadanya. Dia masuk ke sebuah ruangan bermain yang tenang. Di sana, di sudut, duduk seorang gadis kecil bergaun merah muda, memeluk boneka beruang dengan erat. Dia tampak bingung dan ketakutan. Adele, bisik Kanza. Kepala kecil itu terangkat. Mata bulat yang sama persis seperti mata Kanza melebar. Ibu? Kanza tidak bisa menahannya lagi. Dia jatuh berlutut. Kekuatan CEO, sang penjaga, lenyap seketika. Dia hanyalah seorang ibu. Ibu? Ibu di sini, sayang. Ibu di sini. Adele menjatuhkan bonekanya dan berlari. Ibu. Ibu. Kanza memeluk putrinya, membenamkan wajahnya di rambut Adele yang wangi. Dia menangis. Tangisan yang tulus, tangisan kelegaan, tangisan seorang ibu yang telah menemukan kembali jantung hatinya. Ibu kangen sekali sama Adele. Maafkan ibu, maafkan ibu. Adele juga kangen. Isak Adele. Tante Cindy jahat. Dia selalu bisik-bisik di telepon. Dia marah-marah. Adele takut. Kanza menggendong putrinya. Tidak apa-apa, sayang. Tante Cindy sudah pergi. Dia tidak akan pernah ganggu Adele lagi. Kita akan pulang, ya? Kita pulang ke rumah baru kita. Beberapa jam kemudian, Kanza mengencangkan sabuk pengaman Adele di kursi belakang sedan mewahnya. Adele, yang kini lebih tenang, memegang boneka baru yang dibelikan oleh asisten Pak Gunawan. Ibu, kata Adele pelan, matanya mulai mengantuk. Iya, sayang. Kanza tersenyum, mengelus pipi putrinya. Waktu di apartemen, Tante Cindy sering di balkon. Dia bicara di telepon sambil marah. Adele dengar. Darah Kanza sedikit mendingin. Oh ya? Tante Cindy bilang apa, sayang? Dia bilang dia harus cepat cari kotak kakek. Kotak kayu. Dia bilang ada di desa. Di dekat api. Kanza membeku. Dia menatap lurus ke depan. Senyumnya di bibir tetap ada untuk putrinya, tapi matanya berubah menjadi baja. Cindy hanyalah agen lapangan. Penangkapan Cindy pasti telah memicu alarm di organisasinya. Mereka tahu tentang desa. Mereka tahu tentang tungku api. Dan mereka masih mencari. Pesan dari Adele adalah paku terakhir. Kotak kakek di dekat api. Itu bukan sekadar ingatan anak-anak. Itu adalah bukti bahwa musuh masih bergerak. Cindy mungkin sudah di sel, tapi dia hanyalah pion. Lukman adalah pion yang lebih bodoh lagi. Organisasi di belakang mereka, yang telah mengawasi Kanza begitu lama, tidak akan menyerah hanya karena satu agen lapangan dan satu kaki tangannya yang serakah tertangkap. Mereka menginginkan amanah. Dan mereka masih percaya, amanah adalah benda fisik, sebuah kotak yang tersembunyi di gubuk tua ayahnya. Di Save House yang kini terasa seperti markas komando, Kanza berdiri di depan papan tulis digital. Di sampingnya, Pak Gunawan mengangguk pelan. Adele sedang tidur nyenyak di kamar sebelah, dijaga oleh dua agen, amanah, wanita yang menyamar sebagai pengasuh. Dia aman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kanza merasa bisa bernapas. Tapi dia tahu, bernapas saja tidak cukup. Dia harus mengakhiri ini. Mereka akan mengirim orang lain, kata Kanza, suaranya datar. Mereka pikir saya belum tahu nilai rumah itu. Mereka pikir Cindy gagal. Mereka akan mengirim tim yang lebih profesional. Mungkin mereka bahkan sudah dalam perjalanan. Tim kami melaporkan hal yang sama, Ibu, kata Pak Gunawan. Rumah di desa itu masih diawasi, tapi dari jarak yang lebih jauh. Mereka lebih berhati-hati. Mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu saya kembali? Kanza tersenyum dingin. Baiklah. Kalau begitu, kita beri mereka apa yang mereka inginkan. Ibu Kanza, itu terlalu berbahaya, protes Pak Gunawan.
Kita bisa memindahkan Anda dan Adele ke luar negeri. Jenewa. Kemana saja. Sampai, Amanah, bisa membongkar organisasi ini dari jarak jauh. Kanza menggeleng. Jilbab kremnya bergoyang pelan. Tidak. Saya tidak mau lari. Saya sudah cukup lari. Ayah saya menghabiskan hidupnya bersembunyi di depan mata. Saya tidak mau hidup seperti itu. Dan saya tidak akan membiarkan Adele hidup dalam ketakutan. Kita akan selesaikan ini. Di sini. Sekarang. Dia menunjuk ke peta desa di layar. Mereka ingin kotak kakek? Kita akan berikan pada mereka. Rencananya dirancang dengan presisi militer, namun dibungkus dalam strategi psikologis. Amanah, bukan hanya soal data. Itu soal memahami kelemahan manusia. Dan kelemahan musuh saat ini adalah keserakahan dan arogansi. Mereka mengira Kanza adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja beruntung. Langkah pertama adalah membuat kebisingan. Kanza, menggunakan sebuah ponsel sekali pakai yang dia tahu pasti akan terlacak, menelepon satu-satunya kerabat jauh yang masih dia miliki di kota sebelah desa. Tentu saja, kerabat itu adalah bagian dari jaringan Amanah, tapi musuh tidak tahu itu. Bibi, ini aku, Kanza, katanya, suaranya dibuat gemetar dan penuh kepanikan. Aku baru saja, aku tidak bisa bilang di telepon. Lukman, dia di penjara. Tapi ini lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang ayah tinggalkan di rumah. Sesuatu di dekat Tungku. Aku harus mengambilnya malam ini. Aku takut mereka menemukannya lebih dulu. Aku akan ke sana sekitar tengah malam. Jangan bilang siapa-siapa. Panggilan itu singkat, tapi pesannya jelas. Target panik, dia tahu lokasi harta, dan dia akan bergerak sendirian malam ini. Umpan telah dilempar. Langkah kedua adalah persiapan lapangan. 12 jam sebelum Kanza tiba, tim pelindung terbaik Amanah, 6 agen veteran yang bergerak seperti hantu, sudah menyisir hutan di sekitar rumah desa. Mereka tidak bersenjata api, mereka bersenjata teknologi. Mereka memasang sensor gerak, kamera termal, dan emitor frekuensi rendah untuk mengacaukan komunikasi musuh. Rumah itu sendiri diubah. Dari luar, masih gubuk reot. Di dalam, setiap papan lantai kini memiliki sensor tekanan. Kamera mikroskopis dipasang di retakan dinding. Mikrofon parabola diarahkan dari pepohonan di luar. Di belakang tungku api tua itu, tim Amanah telah membuat jalan keluar darurat, tersembunyi sempurna di balik dinding batu. Kanza tidak akan pernah benar-benar terjebak. Malam itu, Kanza kembali. Dia menyetir mobil tua biasa, bukan sedan mewahnya. Dia mengenakan gamis sederhana dan jilbab gelap. Dia terlihat persis seperti Kanza yang dulu, rentan, sendirian, dan ketakutan. Dia sengaja membuat gerakannya terlihat gugup, menengok ke kanan dan ke kiri sebelum masuk rumah. Di dalam, rumah itu dingin dan gelap. Kanza menyalakan satu lampu minyak, persis seperti yang biasa ayahnya lakukan. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil yang identik dengan yang dia bakar, sebuah properti yang disiapkan Pak Gunawan. Dia duduk di lantai dekat tungku, membelakangi pintu, seolah-olah sedang bersiap untuk menggali sesuatu. Dia sedang menunggu. Pukul 1.30 dini hari, sensor pertama di perimeter hutan menyala. Laporan senyap masuk ke RPH Kanza yang tersembunyi di balik jilbabnya. Target bergerak. 3 orang. Sisi utara. Kanza tidak bergerak. Target baru. 2 orang. Sisi selatan. Mereka mengepung. Jantung Kanza berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. 1 jam berlalu. Hening. Mereka sabar. Mereka profesional. Lalu, pintu itu terbuka. Bukan didobrak, tapi didorong pelan. Sosok itu melangkah masuk dengan keanggunan seekor predator. Dia tidak mengenakan seragam tempur. Dia mengenakan jas mahal berwarna gelap. Wajahnya tampan, karismatik, tapi matanya sedingin es. Dia adalah pria yang fotonya Kanza lihat di database Amanah. Atasan, Cindy. Pria yang hanya dikenal sebagai bos lapangan Asia Tenggara. Dia tidak sendirian. 2 pengawal berpakaian taktis berdiri mengapitnya, senjata mereka terarah, tapi tidak pada Kanza. Mereka menyapu ruangan, mencari ancaman lain. Pria itu bertepuk tangan pelan. Suaranya memenuhi ruangan yang sunyi. Kanza. Putri Taufik, katanya, suaranya halus seperti beludru. Sungguh pertunjukan yang mengharukan. Menyamar sebagai wanita lemah, lalu menjadi ratu dalam semalam di ruang sidang. Sangat impresif. Dia berjalan mendekat,
Sepatunya yang mahal tidak berbunyi di lantai kayu. Sekarang, berikan kotak itu padaku. Kita selesaikan drama ini. Kanza perlahan berbalik. Dia menatap pria itu, tidak gentar. Dia memegang kotak kayu properti itu. Kotak ini? Tanyanya, suaranya terdengar jernih. Anda datang jauh-jauh dari Singapura, membawa tim terbaik Anda, hanya untuk sebuah kotak kayu kosong. Atasan, itu berhenti tersenyum. Bagaimana kau? Tahu namamu? Kanza menyelesaikan kalimatnya. Tahu nomor rekeningmu di Kaiman? Tahu bahwa kamu menyingkirkan pendahulumu di Istanbul 3 tahun lalu? Amanah, tahu segalanya, Tuan. Wajah pria itu mengeras. Sombong. Sama seperti ayahmu. Dia memang tidak pintar. Tapi aku tahu di mana harta itu. Sebuah suara baru datang dari pintu. Kanza pura-pura terkejut. Sosok itu berjalan pincang masuk ke dalam cahaya lampu minyak. Itu Cindy. Wajahnya pucat, ada memar di pipinya, tapi matanya menyala-nyala dengan kegilaan dan kebencian. Dia tidak diborgol. Cindy, bagaimana kamu bebas? Kanza memainkan perannya dengan sempurna. Atasan, itu tertawa. Oh, sistem hukum di negaramu sangat mudah dibeli, Kanza. Sedikit uang jaminan, beberapa panggilan telepon. Tuduhan Cindy ditarik sementara oleh jaksa yang kooperatif. Dia berjanji akan memberikan saya amanah sebagai ganti kebebasannya. Cindy melangkah maju, menunjuk Kanza dengan jari gemetar. Dia bohong. Jangan percaya padanya. Kotak itu kosong. Aku sudah tahu dari awal. Harta itu bukan benda. Ayahnya mewariskan aksesnya. Harta itu ada di dia. Di otaknya. Kita harus membawanya. Kita paksa dia. Cindy mengira dia sedang memberikan informasi berharga. Dia mengira dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Atasan, itu menatap Cindy, lalu kembali menatap Kanza. Dia tersenyum lagi, senyum yang sangat mengerikan. Cindy, kamu benar-benar pion yang bodoh sampai akhir, katanya pelan. Dia memberi isyarat kecil dengan dagunya. Sebelum Cindy bisa bereaksi, salah satu pengawal di belakangnya bergerak. Tangan besar yang bersarung tangan membekap mulut Cindy, yang lain memukul tengkuknya dengan presisi medis. Cindy ambruk lantai, pingsan tanpa suara. Maaf, kata atasan, itu kepada Kanza, seolah baru saja membereskan remah roti di meja. Gangguan kecil. Dia sudah tidak berguna. Kamu benar. Harta itu ada di kepalamu. Dia melangkah lebih dekat. Bau kolonnya yang mahal tercium oleh Kanza. Sekarang, Kanza, hanya ada Anda dan saya. Skenarionya sederhana. Anda akan ikut dengan saya secara sukarela. Anda akan membuka amanah untuk saya. Atau, dia berhenti, melihat sekeliling gubuk reot itu, saya akan membakar desa ini, dimulai dari rumah ini. Dan kemudian, saya akan menemukan di mana Anda menyembunyikan anak Anda, Adele. Saya yakin tim saya bisa menemukannya dalam kurang dari 24 jam. Ancaman itu menggantung di udara. Ini adalah langkah terakhirnya. Dia pikir dia telah memojokkan Kanza. Kanza menatapnya. Ketakutan yang dia pura-purnakan tadi lenyap, digantikan oleh sesuatu yang hampir seperti rasa kasihan. Anda membuat satu kesalahan besar, kata Kanza, suaranya tenang, bergema di ruangan yang tegang itu. Atasan, itu tertawa pelan. Oh, benarkah? Kesalahan apa? Membawa tim yang lebih kecil? Percaya pada Cindy? Tidak. Saya rasa saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Kesalahan Anda, lanjut Kanza, berdiri perlahan, membiarkan kotak kayu itu jatuh ke lantai, adalah Anda datang ke sini. Anda pikir ini jebakan saya. Anda salah. Apa maksudmu? Aku membawa tim terbaikku. Semua penembak jitu. Mereka mengelilingi rumah ini. Kau sendirian, katanya, tapi sebersit keraguan mulai muncul di matanya. Ini bukan jebakan saya, bisik Kanza. Ini adalah jebakan ayah saya. Kanza tidak menekan tombol. Kanza tidak perlu. Dia hanya mengucapkan satu kata. Kata sandi yang ayahnya ajarkan padanya, yang tertulis di surat itu. Sebuah kata yang kelihatannya biasa saja. Tungku. Begitu Kanza mengucapkannya, sistem yang ayahnya tanam puluhan tahun lalu, jauh sebelum ada amanah, jauh sebelum ada Kanza, aktif. Sistem itu dirancang untuk satu hal, melindungi rumahnya dari penyusup. Klang. Bukan lampu yang padam. Bukan gas yang keluar.
Sesuatu yang jauh lebih primitif dan efektif. Pintu dan jendela yang tadinya tampak reot, tiba-tiba tertutup oleh plat-plat baja tersembunyi yang meluncur turun dari dinding dengan kecepatan hidrolik. Suara dentumannya memekakkan telinga. Ruangan itu langsung kedap udara, berubah dari gubuk menjadi brankas dalam sedetik. "Apa ini?" teriak atasan itu, ketenangannya lenyap. Dia dan pengawalnya menembakkan senjata mereka ke pelat baja itu. Peluru hanya memantul dengan percikan api. Lalu, dari tungku api di belakang Kanza, bukan api yang keluar, melainkan suara. Suara ayahnya. Itu adalah rekaman. Suara Taufik yang tenang dan berwibawa, diaktifkan oleh kata sandi Kanza. "Selamat datang di rumah saya," kata rekaman itu, suaranya menggema dari speaker tersembunyi di dalam tungku. "Jika Anda mendengar ini, Anda berada di sini tanpa izin. Anda telah mengancam putri saya. Dan Anda baru saja mengunci diri Anda di dalam." Kepanikan melanda atasan itu. Dia menembak ke arah tungku, tapi tidak ada gunanya. Kanza menatapnya. "Dan sekarang," kata Kanza, "jebakan saya dimulai." Kanza menekan tombol di sakunya. Lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Para pengawal menembak membabi buta. Tapi Kanza sudah tidak di sana. Saat lampu padam, dia sudah melangkah mundur, masuk ke lorong rahasia di balik tungku yang terbuka bersamaan dengan aktifnya rekaman ayahnya. "Anda salah," kata suara Kanza, kini dari speaker yang berbeda, speaker yang dia kendalikan. "Anda pikir saya sendirian? Anda pikir tim Anda aman di luar sana?" Kanza menyalakan layar di lorong persembunyiannya. Itu menunjukkan gambar live dari luar. Tim pelindung, Pak Gunawan, yang telah menunggu jebakan baja ayahnya aktif, bergerak. Mereka bukan menyerang. Mereka hanya mengepung. "Tim Anda di luar," lanjut Kanza, suaranya disiarkan keluar rumah, "sekarang memiliki pilihan. Menyerah kepada tim kami, atau menghadapi otoritas lokal yang sedang dalam perjalanan ke sini karena laporan kebakaran hutan." Di dalam brankas, atasan itu menyalakan senter di senjatanya. Dia melihat Cindy yang pingsan. Dia melihat pengawalnya yang panik. Dan dia mendengar suara Kanza di mana-mana. "Dan untuk Anda," kata Kanza, suaranya kembali ke interkom di dalam. "Ayah saya membangun ruangan ini untuk menahan segalanya. Tapi dia lupa satu hal. Ventilasi udara. Dan tim saya tidak lupa. HSSSS." Gas tidur yang pekat mulai menyemprot dari setiap sudut. Atasan itu mencoba menahan napas, menembak ke arah ventilasi. Tapi terlambat. Dia terbatuk, matanya memerah. Dia menatap ke kegelapan. Kamu akan membayar ini." Desisnya, sebelum dia dan kedua pengawalnya ambruk ke lantai, bergabung dengan Cindy yang sudah pingsan. Kanza berjalan keluar dari lorong, mengenakan masker gas kecil. Dia menatap 4 tubuh yang tergeletak di lantai rumah ayahnya. Pak Gunawan dan tim pelindung masuk dari pintu yang sama, membuka segel baja dari luar. "Dia benar, Ibu Kanza," kata Pak Gunawan, memeriksa atasan yang terikat. "Dia bukan yang teratas. Dia hanya manajer lapangan." "Saya tahu," kata Kanza, melepaskan maskernya. "Tapi dia adalah ikan yang cukup besar untuk membuat seluruh jaringnya runtuh. Ambil dia. Ambil mereka semua." Keadilan yang terjadi selanjutnya berjalan cepat dan tanpa ampun. Atasan itu, bersama dengan semua data dari perangkatnya, diserahkan ke Interpol. Penangkapannya memicu serangkaian penangkapan lain di seluruh Asia, melumpuhkan organisasi itu secara permanen. Cindy terbangun di sel isolasi. Kali ini, tidak ada uang jaminan. Amanah telah membocorkan bukti kejahatan organisasinya ke media, dan kasusnya menjadi berita nasional. Jaksa yang kooperatif itu dicopot. Cindy, yang kini diburu oleh sisa-sisa organisasinya karena kegagalan total, menerima nasibnya. Dia dijatuhi hukuman berat karena konspirasi, penculikan, dan percobaan penyerangan. Dan Lukman, nasibnya mungkin yang paling menyedihkan. Di pengadilan, dia mencoba bernegosiasi. Dia menawarkan diri untuk bersaksi melawan Cindy dan atasannya. Tapi Kanza dan Pak Gunawan sudah memberikan semua bukti yang diperlukan kepada jaksa. Kesaksian Lukman tidak ada nilainya. Sebaliknya, jaksa memutar rekaman audio yang Kanza temukan. Rekaman di mana Lukman tertawa dan berkata, "Lakukan. Aku mau dia hancur. Aku mau dia jadi gelandangan." Juri mendengarnya. Hakim mendengarnya. Ditambah dengan bukti penggelapan dan sumpah palsu, Lukman dijatuhi hukuman penjara maksimal.
Dia kehilangan segalanya. Namanya, reputasinya, kebebasannya. Dia berakhir di sel yang sempit, bangkrut total, dan sendirian. Persis seperti yang dia inginkan untuk Kanza. Epilog, 1 tahun kemudian. Pemandangan beralih ke sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan di jantung distrik bisnis Jakarta. Di kantor CEO di lantai puncak, dindingnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang terbentang luas. Kanza berdiri di depan jendela itu, mengenakan blazer putih bersih di atas gamis birunya. Jilbabnya rapi, gayanya memancarkan otoritas dan ketenangan. Di plakat pintu tertulis, Kans Taufik, CEO, Amanah Group. Dia bukan lagi penjaga rahasia. Dia telah membawa warisan ayahnya keluar dari bayang-bayang. Amanah Group kini menjadi salah satu perusahaan filantropi dan investasi etis terkemuka di Asia. Mereka mendanai teknologi ramah lingkungan, melindungi jurnalis investigasi, dan memberantas korupsi. Perusahaan investasi Cipta Karya, tempat Lukman dulu bekerja, kini telah diambil alih, dibersihkan, dan menjadi anak perusahaan yang menguntungkan di bawah Amanah. Rapat Dewan Direksi selesai, Ibu Kanza, kata asistennya. Agenda Anda selanjutnya adalah makan malam dengan Duta Besar Swiss. Kanza tersenyum. Batalkan, Rina. Pindahkan ke minggu depan. Aku punya janji yang jauh lebih penting. Dia mengambil tasnya. Di lobi, Pak Gunawan, kini menjadi Kepala Keamanan Global, Amanah, sudah menunggunya dengan mobil. Tapi mobil itu tidak mewah. Itu sebuah mobil keluarga yang nyaman. Mereka tidak pergi ke restoran mahal. Mereka berkendara ke pinggir kota, ke sebuah taman kanak-kanak yang asri dan cerah. Begitu mobil berhenti, seorang gadis kecil berusia 6 tahun berlari keluar dari gerbang. Rambutnya dikepang rapi, tawanya renyah. Ibu, lihat. Kanza keluar dari mobil, berlutut, dan merentangkan tangannya. Adel melompat ke pelukannya. Ibu, lihat. Adel gambar rumah. Seru Adel, melambaikan selembar kertas. Kanza memeluk putrinya erat, mencium puncak kepalanya. Cantik sekali, sayang. Ibu suka sekali. Dia melihat gambar itu. Itu adalah gambar rumah kakek di desa. Tapi dalam gambar Adel, rumah itu tidak reot. Rumah itu berwarna-warni, mataharinya bersinar cerah, dan ada pelangi besar di atas atapnya. Kanza berdiri, menggendong Adel di pinggulnya. Dia menatap langit senja, putrinya tertawa di pelukannya. Dia telah mengambil kembali putrinya. Dia telah mengambil kembali martabatnya. Dia telah mengambil kembali kekuatannya. Dia tidak hanya mengambil kembali semuanya. Dia telah menghancurkan dunia lama yang busuk dan membangun dunia baru yang lebih baik dari puing-puingnya. Dia menang.